dapati dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 di sana ada sebuah keluhan yang diutarakan oleh Ayub pada waktu itu. Ketika di dalam keadaan yang sangat sukar, ketika berada di dalam keadaan yang sangat-sangat sepertinya tidak ada pengharapan lagi, Ayub dia datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya Ayub itu sudah mengambil keputusan yang tepat. Ketika dia susah, ketika dia sebelum itu, ketika dia diberkati, ketika dia senang, dia datang kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami persoalan, tantangan hidup yang penuh dengan pergumulan, dia juga datang kepada Tuhan. Tapi kita baca di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di sana kita lihat bahwa Ayub tidak menemukan Tuhan pada waktu itu. Dikatakan ungkapan Ayub, aku cari ke timur, aku cari ke barat, aku cari ke selatan, ke utara, seluruh penjuru dia sudah cari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan tidak kudapati dia. Nah, kalau kita seandainya ini terjadi di dalam hidup kita sudah setia melayani Tuhan, kita sudah dengar-dengaran, kita sudah lakukan firman Tuhan, nah, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika berada di dalam keadaan yang penuh, tiba-tiba datang persoalan, tantangan hidup, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang tempat berseru, Tuhan yang tempat berharap, Tuhan yang satu-satunya jalan keluar dan jawaban, kita datang ke sana. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban daripada Tuhan. Sepertinya tidak ada kepedulian daripada Tuhan. Nah, bagaimana perasaan kita? Mungkin kalau belum pernah merasakan, nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi yang sudah pernah merasakan, pasti tahu rasanya seperti apa. Manis asam asin. Nah, itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah keadaan yang sangat buruk yang dihadapi oleh Ayub. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang luar biasa yang Ayub lakukan di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam persoalan, dan bahkan ketika Tuhan mengizinkan ketika Tuhan seolah-olah tidak ada. Ayub di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dan ayat yang selanjutnya, di sana ada sebuah ungkapan iman yang keluar dari mulut Ayub bahwa akan ada sebuah pengharapan bahwa dia akan tetap percaya, dia akan tetap berserah kepada Tuhan, bahwa akan ada sebuah kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada Ayub. Nah, ini adalah pelajaran firman Tuhan yang mau sama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Ketika kita ada di tempat ini, ketika kita sama-sama belajar, ketika kita sama-sama belajar melayani Tuhan, bahkan mungkin ada dari rekan-rekan kita yang entah besok atau nanti malam, besok lusa lari dari tempat ini, pergi ke tempat prakteknya. Nah, kita akan menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang sepertinya mungkin awalnya enak, ada yang awalnya enak, akhirnya nggak enak. Ada yang awalnya nggak enak, ada yang akhirnya nggak enak. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang sudah digariskan, ditakdirkan oleh Tuhan akan kita hadapi sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan bahwa Tuhan, ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, ketika saya mau melayani Tuhan, Tuhan saya mau hidup saya lulus tingkat 1. Selesai, saya praktek, dapat tempat praktek yang sesuai dengan keinginan saya. Selesai, saya masuk tingkat 2, selesai, dan seterusnya. Kita mungkin punya gambaran tentang keinginan bahwa kita akan hidup itu dengan kehidupan yang nyaman-nyaman saja. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan di dalam Alkitab bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya akan ada salib yang Tuhan izinkan untuk kita pikul di dalam kita melayani Tuhan. Salib itu bukan hanya sebatas kayu melintang yang kita bisa lihat bentuknya sama, ukurannya sama, mungkin beratnya sama. Ada salib yang berbeda yang Tuhan akan taruhkan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita mungkin ada yang praktek di sini, kita sudah perhitungkan nggak enaknya itu di sini apa, enaknya itu apa. Kita praktek di luar di gembala si A, kita sudah perhitungkan enaknya itu apa, hendaknya itu apa. Tapi ketika ada persoalan, ketika ada tantangan itu, yang kita tidak akan bisa lagi memikirkan tentang enaknya itu apa. Kebanyakan yang kita pikirkan itu nggak enaknya itu apa. Lebih banyak yang akan kita pikirkan itu hal-hal yang tidak enak. Nah, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa walaupun keadaan-keadaan yang akan kita hadapi di dalam kita melayani Tuhan itu tidak enak, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, kita harus tetap bertahan di dalam kita melayani Tuhan. Nah, ketika saya sekolah Alkitab, saya dulu pernah sekolah Alkitab.
Saya hampir lupa dulu. Saya lulus SMA 2011 saya sekolah kitab. Saya sudah sebelum saya sekolah kitab saya sudah bilang saya mau menyerah sekolah, terserah Tuhan mau praktekkan di mana terserah. Tapi saya sudah buat komitmen juga, saya mau praktek. Waktu itu kan di tempat setiap sekolah kita itu punya aturan yang berbeda-beda. Gembala juga punya peraturan yang berbeda-beda. Kita harus taat kepada gembala kita masing-masing. Saya praktek, saya bilang Tuhan saya mau praktek 1 tahun di gembala ini. Apapun yang terjadi, mau enak di sana, mau nggak enak di sana, saya akan tetap bertahan 1 tahun di sana. Saya bilang yang bisa membuat saya pulang itu kalau saya sakit terus saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi terus saya semua jadi beban buat gembala tempat saya praktek, terus saya pulang. Kalau saya masih bisa bekerja walaupun saya sakit seperti apa, saya akan tetap bertahan. Itu syarat saya kasih sama Tuhan kalau saya mau tetap bertahan lewat praktek. Saya bilang seperti itu. Saya menjalani masa praktek 1 tahun pada waktu itu, waktu saya tingkat 1. Memang waktu saya jalani praktek itu nggak enak, ada enaknya, tapi saya pikir sih untuk ukuran manusia itu banyak nggak enaknya. Di tempat praktek saya itu harus kerja dari pagi, kadang-kadang itu dari pagi bangun tidur siapin sarapan, kerja di taman, ada taman, pantai itu punya taman yang cukup luas, banyak bunga, suka bunga. Saya sebenarnya juga suka bunga, tapi itu dari pagi saya kan perhatikan. Jam 7 itu anak SD lewat berangkat sekolah, saya di situ kerja. Mereka pulang sekolah, saya masih di situ. Terus gantian lagi anak SMP masuk sekolah. Siang ada SMP sekolah, SMA juga sekolah, lewat di depan mereka berangkat, saya masih di situ. Mereka pulang, saya masih di situ, nggak pindah-pindah. Nah itu hal yang saya alami lama. Saya harus angkat pot. Bahkan saya waktu itu pernah sakit, cukup nggak enak sakitnya. Saya harus alami dan itu karena saya awalnya saya sudah punya komitmen dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa komitmen itu ada lidah gimana gitu. Komitmen itu yang akan membuat kita dapat bertahan di dalam kita melayani Tuhan. Kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Komitmen seperti apa yang kita buat ketika kita mau melayani Tuhan. Itu harus kita pegang di dalam kita melayani Tuhan. Akhirnya saya bisa selesai, saya masih tingkat 2. Saya praktek lagi selesai, saya ada di tempat ini. Komitmen saya 2 tahun di tempat ini selesai, tapi ternyata lebih 2 tahun, 3 tahun. Harus tambah 3 tahun, oke lah Tuhan nggak apa-apa 3 tahun. 3 tahun di tempat ini. Dan itu saya jalani terus di dalam saya melayani Tuhan. Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingin bahwa saya harus tetap bertahan di dalam melayani Tuhan. Yang menjadi masalah itu kita gagal di dalam melayani Tuhan, bukan masalah Tuhan meninggalkan kita. Seberapapun kita berdosa di hadapan Tuhan, seberapapun kita sering gagal, sering jatuh di hadapan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang menyebabkan kita gagal itu sebenarnya yang menyebabkan kita tidak berhasil di dalam melayani Tuhan, bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi apa? Kita yang meninggalkan Tuhan. Ketika persoalan datang, pergumulan datang, ayo sudah, usah melayani Tuhan aja, pulang. Nah itu kan kita yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Nah ini yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa mari kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah ilustrasi. Nah, saya baca tadi, ilustrasi apa yang cocok? Saya cari-cari di internet, dapat. Ini ilustrasinya tentang ubi dan telur. Siapa yang pernah makan telur? Baru sekali. Siapa yang pernah makan ubi? Belum dimakan. Tapi semua teman-teman tahu kan apa itu ubi, apa itu telur ya? Nah, apa itu ubi, apa itu telur? Nah, ubi kalau kita masak ubi sama telur, kita taruh di dalam wajan, panci. Kita rebus di dalam panci telur sama ubi, kita rebus sama-sama. Setelah masak, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau ubi kita rebus beberapa waktu lalu, setelah rebus ubi, itu kalau masak dia jadi lembek. Bahkan kalau sudah terlalu lama dimasak, itu bisa jadi seperti bubur. Itu ubi. Tapi kalau telur kita rebus, pertamanya kalau sebelum direbus kita ukur itu masih pecah, buang jadi cairan. Tapi ketika direbus dia masak, itu akan menjadi
keras. Bukan keras ya, apa ya? Ya, telur. Penaltinya apa? Pokoknya itu ya, pokoknya ingat kalau ubi dia jadi lembek, kalau telur dia jadi Merah. ya itu. Itu. Maka ubi itu telur itu dimasukkan di panci, di panci yang sama, ditaruh air yang sama, mendidihnya sama-sama. Tapi ketika diangkat, hasilnya itu berbeda. Nah itu juga yang harus kita renungkan di dalam hidup kita. Kita mungkin sama-sama diproses, kita sama-sama mengalami keadaan yang tidak enak, kita sama-sama menderita di dalam Tuhan. Tapi kalau kita tetap bertahan, kita akan mempunyai hasil yang berbeda. Dan hasil itu memuliakan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan dan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kita mau tutup di dalam doa. Kita